Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang hadir di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah. Selamat malam. Jemaat Tuhan, mari silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyi bersama Kidung Jemaat 397 bait pertama dan kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca pembacaan Mazmur 108 ayat kedua dan sampai dengan ke-6 secara berbalasan. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi dan aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita nyanyi bersama Kidung Jemaat 54 bait pertama dan keempat, tak kita menyerahkan. Tak kita kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya senantiasa kami temukan ajaran-ajaran Tuhan, firman Tuhan yang dapat membentuk seluruh kehidupan kami agar dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami manusia. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengarkan dan diberitakan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab terambil dari kitab Roma pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita berdiri. Firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Faktanya adalah bahwa kita manusia lemah. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6 dia katakan, karena waktu kita masih lemah. Ini realitasnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kata lemah di sini? Apakah ini menyangkut tentang fisik, jasmani, ataukah mengenai rohani kita? Ini dia penjelasan dalam terjemahan
bahasa Inggris dia menggunakan kata without strength. Ada juga terjemahan bahasa Inggris juga yang menggunakan kata helpless, tidak berdaya, without strength, tanpa kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini menjelaskan tentang keadaan manusia suatu ketika. Keadaan manusianya begini, bahwa suatu ketika manusia itu berada dalam keadaan yang tanpa kekuatan, tidak berdaya, dalam artian manusia tidak bisa membenarkan diri. Manusia tidak memiliki dasar untuk membenarkan diri. Manusia tidak bisa melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Ini realitas. Di hadapan Allah, suatu ketika manusia berada dalam situasi dan keadaan ini. Tidak berdaya, tanpa kekuatan. Manusia lemah. Yang mau dijelaskan dan ditegaskan di sini juga adalah manusia lemah, tidak berdaya, dan semestinya lah manusia binasa karena dosa-dosa. Nah, itu dia. Jadi hal ini mau menjelaskan situasi keadaan manusia yang penuh dengan dosa, dan sepatutnya lah manusia itu binasa dan mendapat hukuman. Manusia berada dalam keadaan yang lemah. Yang luar biasa dari teks ini ketika ia katakan begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bagian teks ini jelas menegaskan bahwa kita tidak bisa membenarkan diri kita. Kita tidak punya dasar untuk membela diri kita. Tetapi oleh karya Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, maka ada dasar di sana untuk membenarkan diri kita. Ada hal yang menjadi dasar agar kita diselamatkan. Ada hal yang menjadi dasar agar kita memperoleh hidup yang kekal. Yang harusnya sekali lagi kita harusnya binasa. Kita lemah, kita tidak bisa membela diri kita. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa. Mari lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-8 misalnya, ayat 7 dan ke-8. Sebab tidak mudah seorang manusia, seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu dia. Bapak Ibu, ini mau ditegaskan sekali ke dalam kehidupan kita. Mungkin kalau orang mau mati bagi orang yang baik, bisa saja. Tetapi bagaimana bersediakah orang mau mati untuk orang yang berdosa, untuk orang yang tidak baik? Realitasnya, ayat 8 menjelaskan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, orang yang tidak baik, orang yang berdosa, orang yang selalu melawan kehendak Allah, orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita lemah. Sekali lagi, tetapi oleh karena Kristus kita dibenarkan. Kita tidak dapat membela diri kita, tetapi oleh karena Kristus Ia membela diri kita. Kita orang berdosa, tetapi Kristus mau mati bagi kita orang berdosa.
Lalu hal ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kita sadari hal itu, Kristus mau mati bagi kita yang berdosa, yang seharusnya kita tidak layak untuk diselamatkan, yang seharusnya kita binasa karena dosa-dosa kita. Lalu apa hak kita sehingga kita mau menghakimi orang yang mungkin telah berbuat salah? Apa hak kita? Lalu kita mau menjatuhkan orang yang lemah. Lalu apa hak kita ketika kita mau memporak-porandakan kehidupan orang lain, masa depan orang lain, oleh karena 1-2 kesalahan yang dia lakukan, sementara beribu-ribu kesalahanmu diampuni oleh Tuhan. Apa hak kita? Sehingga kita dapat menghakimi tetangga kita, kita mau menghakimi sesama kita anggota jemaat, kita mau menghakimi sesama kita manusia. Kristus tidak menghakimi engkau yang berdosa. Kristus tidak menghakimi kita yang berdosa, tidak. Tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan. Dia bersedia memberi dirinya, tergantung di atas kayu salib menanggung semua dosa-dosa manusia. Agar manusia yang harusnya itu binasa diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat kembali realitas kita hari ini. Yang seharusnya melalui karya Kristus yang berkorban bagi mereka yang berdosa, bagi manusia. Harusnya ini menjadi contoh teladan, ajaran panutan bagi kita orang percaya, agar ketika kita melihat orang yang mungkin berbuat kesalahan, maka kita juga mau memaafkan dia. Agar ketika kita melihat orang yang lemah di dalam iman percayanya, maka kita juga mau menopang dia. Hal ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mau diajarkan kepada kita sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika engkau melihat kekurangan, kelemahan, keberdosaan orang lain, kekeliruan orang lain, maka berilah dirimu untuk menopang orang lain. Menopang orang itu bukan menjatuhkannya, tetapi menopangnya dan menunjukkannya mana jalan yang benar menurut ajaran Tuhan. Kalaupun engkau harus menegurnya, tegurlah ia di bawah 4 mata. Kalaupun engkau harus mengingatkannya, ingatkanlah dia di dalam kasih. Karena jelas apa yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus, Dia melakukan di dalam kasih. Mari kita lihat bacaan selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan soal sebatas pengampunan. Karya Kristus di atas kayu salib itu bukan sebatas pengampunan, tetapi juga menganugerahkan dan memberikan pengharapan keselamatan yang kekal. Kristus menjamin kehidupan masa depan setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar satu hal yang penting, bahwa apa yang dilakukan Kristus bukan untuk saat itu saja. Apa yang dikerjakan oleh Allah melalui putranya bukan untuk kebutuhan saat itu saja. Ketika manusia sudah berdosa, ketika manusia jauh dari hadapan Allah, ketika manusia berpaling dari Allah, bukan untuk saat itu saja pengampunan yang diberikan, tetapi jauh melampaui segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Allah menjaminkan masa depan setiap orang yang percaya. Hal ini sekali lagi mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajar dari karya Allah. Maka biasakan juga untuk melakukan sesuatu itu bukan untuk saat itu saja.
Tetapi bagaimana kita juga mau berkarya, mau melakukan sesuatu buat orang lain itu untuk juga menjamin akan kehidupannya dalam perjalanannya ke depan. Menopang, mendoakan, menguatkan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan. Terkadang kita seringkali melakukan segala sesuatu itu hanya untuk kebutuhan sesaat. Tetapi setelah itu kita katakan selesai. Oh, saya kan sudah lakukan itu, Pak. Sampai di situ saja, saya tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Mungkin engkau tidak punya daya lagi, tetapi paling tidak engkau masih bisa melipat tangan untuk mendoakan orang yang sudah engkau tolong. Oleh sebab itu hal ini sekali lagi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan ini bukan juga untuk suatu waktu tertentu, tetapi memiliki efek untuk waktu yang akan datang bagi sesama kita dalam kita membangun kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, realitasnya adalah apa yang dilakukan oleh Kristus itu membuka pintu berkat bagi umat manusia. Apa yang dikerjakan oleh Kristus, pengorbanan cinta kasihnya di atas kayu salib itu membuka pintu berkat bagi seluruh kehidupan umat manusia. Bukan saja bicara soal pengampunan dosa, bukan saja bicara soal keselamatan, tetapi juga berkat Tuhan itu terbuka untuk mendatangkan pemulihan, kesembuhan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian hidup kepada mereka yang percaya dan menyerahkan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-11 di sana ditegaskan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita malah bermegah. We also joy in God. Kita juga bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Dia telah berkarya dan membuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Lalu hal ini mau mengingatkan kepada kita sebagaimana Kristus yang sudah memberkati kita, mencurahkan dan menganugerahkan berkat-Nya di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan, sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Biarlah seluruh perjalanan hidup kita juga mau memperlihatkan satu perbuatan dan komitmen untuk bersedia mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah itu terlintas di dalam hidup kita untuk senantiasa ketika kita memulai hari, maka kita berkomitmen, hari ini aku ingin jadi berkat bagi orang lain. Hari ini aku ingin mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Hari ini aku mau melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Realitasnya yang seringkali terjadi adalah justru ketika kita memulai hari, maka tanpa disadari justru yang muncul di dalam diri kita adalah bagaimana membalas sakit hati saya kepada orang lain. Bagaimana mengetahui cerita tentang tetangga saya. Bagaimana menggosip orang lain, bagaimana merendahkan orang lain. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini ada di dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari lepaskan itu dari hidupmu. Karena kita semua diutus bukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita diutus di dunia ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia ada di dalam dunia ini? Apa yang Dia mau lakukan? Apa yang Dia mau kerjakan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin ajak Anda untuk buka Injil Yohanes 4 ayat 34. Mari kita lihat sama-sama Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, yang juga seharusnya sebagai orang percaya itu yang mau kita kerjakan. Hari ini aku mau bekerja berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini aku mau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang Allahku kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki, yaitu melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kita. Menjadi berkat bagi sesama kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Tetapi adakah itu dalam diri kita kesadaran itu untuk melakukannya? Hari ini saya mau hidup untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Saya mau dengar-dengaran dengan orang tua saya. Saya mau melakukan apa yang mereka katakan kepada saya, karena firman mengatakan, hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Apa realitas yang terjadi? Begitu banyak anak-anak yang tidak dengar-dengaran dengan orang tua. Begitu banyak anak-anak yang justru melawan orang tua mereka. Apakah itu yang firman ajarkan kepada kita? Tidak. Yang firman ajarkan kepada kita adalah melakukan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu dalam kehidupan bersama dengan orang tua adalah menghormati mereka dan mengasihi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun memang apa yang dikehendaki Bapa itu berat, Yesus juga merasakan. Sehingga Ia harus berkata, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaannya dengan berkorban bagi manusia. Sehingga di akhir hari Ia katakan, tete lestai, sudah selesai. Wow, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengerjakan bagiannya, mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, sudahkah engkau mengerjakan bagian? Dan apa bagianmu? Sekali lagi, biarlah engkau hadir di dalam dunia ini menjadi seorang suami yang mengasihi istrimu dan rela berkorban bagi istri. Biarlah engkau menjadi seorang istri yang rela berkorban bagi suamimu dengan sepenuh hati. Biarlah engkau menjadi orang tua yang benar-benar mencintai dan mengasihi anak-anakmu dan rela berkorban baginya. Dan biarlah engkau menjadi anak-anak yang senantiasa rela berkorban bagi orang tuamu, dengar-dengaran bagi mereka. Biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita, manusia. Kita lemah. Tidak seorang pun di antara kita yang lebih besar dan lebih kuat. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi oleh Kristus, kita dibenarkan. Oleh Kristus, kita menerima pengampunan dan keselamatan. Oleh sebab itu, sambutlah karya Kristus dalam hidupmu dengan terus berbuat kebaikan bagi sesamamu untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Amin. Kidung Jemaat 392. Teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami telah diberkati dalam sabda firman. Kami mohon dengan rendah hati biarlah firman ini tertanam di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh, berbuah dan berakar dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh menghayati dan merenungkan dengan sungguh-sungguh arti pengorbanan dan kematian Kristus yang telah membawa pembenaran dan kebenaran dalam hidup kami. Syukur kami kepadamu ya Allah yang begitu baik, yang begitu penuh dengan cinta kasih kepada kami. Maka ajar kami juga untuk senantiasa bersedia mencintai dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan dan perkataan pikiran kami kepada sesama kami untuk mendatangkan kebaikan, sukacita dan damai sejahtera. Memberi diri kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu, beribadah kepadamu, melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah. Saat ini kami datang kepadamu bersehati semua kami. Baik kami yang berada di dalam gedung gereja ini, juga warga jemaat umat-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami bersehati memohon belas kasihan sorgawi. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hamba mohonkan, berkatilah semua jemaat-Mu ini ya Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keseharian mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam hidup mereka. Sehingga tidak seorang pun yang kelaparan, tidak seorang pun yang tinggal diam di dalam penderitaan, tidak seorang pun di antara mereka yang hidup dalam kesusahan. Tetapi biarlah oleh kuasa-Mu, mereka semua diberkati, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, sesama umat manusia yang Tuhan tebus, kami memberi diri untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami, saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat-Mu. Pemulihan, kesehatan, kesembuhan, kekuatan, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan, keluarga yang saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, warga jemaat yang saling menopang dan mengasihi satu dengan yang lainnya,
Syukur kami kepadamu ya Allah atas semua berkat dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas semua itu. Dan kami mohonkan pelihara kami di dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami berkomitmen untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan melalui hidup kami biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dari sektor 1 sampai dengan 12, para presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat. Berkati mereka semua Tuhan. Secara khusus, hamba berdoa untuk para penatua dan diaken yang bertugas dalam pelayanan liturgi malam ini. Bapak Penatua Isa Kutubesi, Ibu Diaken Erdasari Raintung Damantora. Bergandengan tangan dengan organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Bapak Riki Madami. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Bahkan koster yang menyiapkan ruangan ini. Semua mereka Tuhan. Hamba berdoa buat mereka Tuhan. Hamba percaya pelayanan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Mereka boleh menjadi berkat dan mereka juga diberkati dalam hidup mereka. Terus jaga pelihara mereka Tuhan, pakai mereka. Agar dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka pergi. Melalui hidup mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu dalam minggu ini. Tuhan berkati seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini ya Tuhan. Secara khusus dalam ibadah pelayanan kategorial yang akan berlangsung persekutuan kaum Bapa. Mari Tuhan berkati semua mereka yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bahkan para kaum bapa, Tuhan gerakan mereka semua Tuhan. Agar bersama-sama mereka mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan biarlah di dalamnya mereka diberkati. Dan mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami bersahati dan mendoakan bagi saudara-saudara kami, sesama kami manusia yang saat ini sedang berada dalam situasi kurang beruntung. Bencana alam yang mereka alami di seputar NTT, NTB, bahkan juga di beberapa wilayah Indonesia lain, bahkan juga sesama kami manusia di atas muka bumi ini. Bapa Sorgawi, kami percaya tangan-Mu menjangkau mereka semua, kuasa-Mu menjangkau mereka semua. Sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan menghadapi bencana alam ini. Dan kami mohonkan pakai juga kami anak-anak-Mu, gereja-Mu, persekutuan orang percaya. Agar kami bergandengan tangan untuk menopang kelemahan, kesakitan, dan segala sesuatu yang dialami oleh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Pakai kami Tuhan, agar melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pakai kami Tuhan. Engkau sudah berkati kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah, atas semua berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 335 bait yang pertama dan yang ketiga. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Yang sudi memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki, tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra.
kepada ciptaanmu berkat dan rejeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan bagi ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu, tanggal 7 April 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Batrakasi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi Penatua Ishak Kutubesi, dan Diaken Erdasari Raintung Damantora. Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Bapak Rigi Mandabi, produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat PKB Penelaan Alkitab via Zoom. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batrakasi akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 9 April 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Santi Wangsir, pemandu lagu Bapak Riki Mandabi, organis Bapak Ganet Soekarno. Pelayan liturgi Bapak Yakobus Wairata, Bapak Andri Kalangi. Meeting ID 792-539-0394, Paskot PKB GPIB BK. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, tanggal 7 April 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Ketua Bapak Penatua Hendrik Sarumpayat, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Terima kasih.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan senantiasa memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan